Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kaget saya. Semangat sekali nih. Insyaallah. Anak-anak muda saya asalnya biasanya ketemu orang-orang tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok semangat banget. Kaget ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam itu adalah lambang penghormatan. Nah, jadi kalau umat Islam ketemu umat Islam yang lain, lambang penghormatannya dengan salam. Kalau militer ini hormat. Kalau umat Islam doa. Nah, jadi salam itu adalah doa keselamatan. Setiap orang baik Islam atau non-Islam hidup butuh selamat. Butuh selamat. Maka kita diajarkan oleh syariat, bila bertemu kita mesti memberi doa selamat. Karena saya mendoakan panjenengan supaya selamat, gentian jenengan doakan saya selamat. Jadi sama-sama selamat. Itulah ukhuwah Islamiyah. Kenapa ki? Kenapa ki? Tes. Dah, ya, alhamdulillah, dah. Alhamdulillah. Nah, tak balik meneh. Jadi makna salam ada 3. 1, doa keselamatan. Assalam itu bimana Islam, bimana assalamah. Yang kedua, doanya padahal 3 itu. 1 doa keselamatan, assalamualaikum warahmah, kasih sayang. Jadi supaya mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu mempunyai 3 makna. Rizquhu wa itfuhu wa ihsanuhu. Jadi kalau kula jenengan oleh rahmati Gusti Allah, welasasi Gusti Allah niku aitfuhu, diwelasi. Nah, jadi seperti ibu-ibu, bapak-bapak melas karo putrane. Hawane itu melas wae. Wis tua-tua, kakek-kakek, nenek-nenek iki isih melas wae. Melas. Nah, jadi ada rasa kasih sayang seperti kita melas sama anak-anak. Sama anak kecil. Itfuhu wa ihsanuhu, ngapii. Jadi nek kita mendapatkan rahmat Gusti Allah, Allah itu ngapii karo awake dhewe. Enggak membenci, enggak membendu, enggak marah, tapi ngapii, diapii karo Gusti Allah. Itfuhu wa ihsanuhu wa rizquhu, diweni rezeki. Rezeki itu warna-warna. Itu rahmat doa kita kepada sesama. 1 supaya selamat dunia akhirat, 2 mendapatkan rahmat Allah, yaitu diwelasi, diapii, diwenehi rezeki. Nomor 3 doa makna salam itu wabarakatuh, barakah. Barakah itu maknanya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi itu Islam itu begitu. Mulanya saya kaget banget ini ulangannya Ustadz ini ya. Tak ulu salam oleh jawab. Gegap gempi tak kenceng banget. Walasan. Berarti udah tahu ini, tahu uraian si salam ini. Alhamdulillah. Diteruskan. Nah ya. Afsus salam wasilul arham wa ta'amut ta'am wa sallu bil lail wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Cara mlebu swarga diantaranya ini. Ben mlebu swarga Darussalam 4 carane. Nomor 1 afsus salam, tebarkan salam. Nah, salam-salam yang ditebarkan pada siapa saja. Uluk salam. Wasilul arham, nomor 2 sambung silaturahim dalaming swarga. Nomor 3 aitamut ta'am, peduli sama dengan ekonomi. Nah, ini khusus ta'am, jadi makanan ya, karena makanan itu kan menjadi kebutuhan pokok. Ojo ngantek ngelih. Jangan sampai tetangga kita lapar.
harus diperhatikan benar. Nah, baru yang keempat ini wasallu billail wan nasu niyam. Kamu salat malam, orang-orang pada tidur, tadkhulul jannata bisalam. Insyaallah. Jadi bagus sudah mengamalkan salah satu cara menuju ke surga, yaitu afsus salam. Alhamdulillah. Bagus, teruskan dan saya bangga sekali ini anak-anak ini paling jawab salam kenceng banget Jan. Masya Allah, luar biasa. Padahal materi saya bukan itu, tapi saya langsung terkesima. Salamnya kenceng banget ini. Alhamdulillah. Tapi maaf saya sama Bu Warisa nggak apa-apa, baru terlambat setengah jam. Saya bilang, belum 1 jam, belum apa-apa. Saya mau berangkat, tamu datang, malah mobil parkir di depan pintu saya mau metu. Supirnya malah ora ono, piye iki aku lewat. Gotong-gotong, wah iki njuk mesake banget Pak Ahmad iki wis. Saya udah sanggup insyaallah saya mau ketemu anak-anak sama ibu-ibu. Wah tibake Gusti Allah aling resake saya harus terlambat ya. Alhamdulillah. Sing penting sudah hadir. Saya sudah sanggup dan sudah datang dan sudah tak penuhi. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak dan semuanya yang hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan puja-puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu orang mukmin itu tidak pernah ada yang tidak baik. Kanan oke, kiri oke. Susah. Bunga syukur, susah sabar. Nah, niku wong iman. Sehat syukur, sakit sabar. Jadi wong mukmin itu ndak pernah ada ruginya. Mulai beja-bejane wong dadi wong mukmin. Ndak pernah ada ruginya. Beda kalau tidak beriman. Seneng jingkrak-jingkrak, susah, putus asa, stres, apa mana ya, lain-lainnya. Ya, itu ya. Alhamdulillah. Mari maka kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya yang banyak banget. Tidak terbilang nikmat Allah itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian pengen ngitung nikmat-nikmat Allah itu enggak bakal kebilang. Saking banyaknya. Seterusnya kita berselawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang nabi yang telah diutus oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan risalah Allah untuk kehidupan manusia supaya selamat dunia dan akhirat, diberi syariat, diberi rambu-rambu. Nah, ibarat jalan itu diberi rambu-rambu. Ini tidak boleh parkir, ini menggok, ini harus ngebel, ini anak marka jalan yang sana yang sini supaya selamat. Nah, judul materi pada pertemuan hari ini, pengajian hari ini, sebenarnya mungkin ibu bapak pernah dengar. Ini materi ulangan saja. Jadi saya hanya mengulangi saja ini. Materinya mengulang saja ini. Materinya mengulang dan mungkin sebagian sudah pernah dengar ini atau mungkin sudah membaca. Nah, judulnya bagaimana menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Nah, gimana ya supaya kita pandai bersyukur? Apa kita sudah bersyukur apa belum ya? Sudah bersyukur apa belum kita ya? Kira-kira. Kalau meng matur nuwun tok, maturun Gusti Allah yang sehat. Apa cukup itu mau matur nuwun karo Gusti Allah? Matur nuwun Gusti Allah yang tekan seprene iki alhamdulillah. Saben-saben meng alhamdulillah tok. Nah,
Jadilah hamba Allah yang bersyukur. Tapi saya akan memulai dahulu sebenarnya bersyukur kayak apa tah? What is the meaning of syukur? Ma huwa syukur? Apa sebenarnya yang namanya arti syukur itu? Syukur itu bahasa Arab hanya 2 suku saja. Syukur. Syukur itu bukan pekerjaan lesan, bukan pekerjaan kelihatan, tapi syukur itu di hati. Jadi kalau bicara syukur adalah bicara hati. Masing-masing kita kan punya hati. Apa hati kita pernah bersyukur? Nah, mari diawali dahulu dengan pengertian makna syukur. Definisi syukur. Apa sebenarnya syukur itu? Menurut orang pinter, asyukru bimakna as-sana'u 'alal muhsin bima aulahu minal ma'ruf. Bisa ditirukan anak-anak? Ini bahasa aslinya. Asyukur bimana as-sana, pujian. Pujian. Alal muhsin, terhadap orang yang memberi kebaikan. Jadi syukur itu pujian, memuji karo yang telah memberi kebaikan atas kebaikan tersebut. Nah, contohnya ngeten. Iki syukur secara bahasa. Kula numpak sepeda motor tekan Limas dengan Pak Ahmad. Saka ngomah gugup. Ora tak kontrol joki. Biasanya mantole tak loken nang jok sono. Tiba sampai nggon bareme Pak Ahmad kono udan gede. Yang isi nek Pak Ahmad langsung, Pak Ahmad yang nyilih mantole. Saya ngiyup aja di emper orang. Tapi karena dekat rumah Pak Ahmad, Ahmad tahu, wah itu Pak Musbion itu. Wah, katanya kudanan itu. Terus di WA, Pak, nggawa mantol ora, Pak? Wah, kebenaran enggak nggawa mantol. Terus Pak Ahmad unduk ke saya, "Iki, Pak, cepat kena kae kata ikut susu banget iki mantol iki." Saya bilang sama Pak Ahmad, "Suwun ya Pak Ahmad ya." Karo guyu, "Suwun ya." Nah, itu namanya syukur. Nah, kita dengan Allah apa? Suwun Gusti Allah yang wis urip tekan sprene. Apa kecukup kayak gitu? Wong kayak gitu aja kadang-kadang ndak muncul. Jenengan coba dikontrol. Apa mesti saban bangun tidur muni alhamdulillah? Apa mesti habis makan mesti muni alhamdulillah? Loh, wong muni matur nuwun bae kadang-kadang ora kok. Bapak-bapak habis ngaji kayak gini terus pulang sampai rumah, buka pintu aman ndak apa-apa. Wis ngantuk. Kelalen muni matur nuwun Gusti Allah yang tekan rumah waras sehat. Wong muni alhamdulillah bae ora kok. Apa udah muncul syukur itu di lisan? Oh, ternyata yang karo Gusti Allah bae orang muni matur nuwun ya. Alah Masya Allah, syukur ternyata belum muncul di ini ya. Itu baru di sini tak. Masya Allah. Padahal dulu kan kita dari tanah toh dibikin oleh Allah. Pripun wonten surat Al-Mu'minun. Gimana ya awalnya? Gak usah kejauhan. Gak kejauhan nanti nggak nyampe materinya. Nah, langsung pada materi. Jadi syukur itu as-sana'u 'alal muhsin. Puji-pujian bagi orang yang telah memberi kebaikan. Nah, tadi contoh itu, contoh kasus saya kudanan terus disilihi mantol. Terus saya madunun. Thank you very much. Syukron katsir karung guyu. Sun ya, ngisuk meneh ya Mas Ahmad ya. Nah, guyu seneng. Nek nang HP ya terus thank you terus ana kandalin. Ngono kae ya, tangan ngono kae. Nah, itu syukur secara bahasa. Harus secara bahasa. Kalau syukur secara istilah gimana?
yang dipahami oleh agama. Yang Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur akan ditambah nikmatnya. Jika kamu tidak bersyukur, ingat azabku pedih. Nah, gimana supaya nikmatnya ditambah ya sama Allah ya? Wow, muni alhamdulillah be kadang-kadang kelalen. Padahal alhamdulillah kan maknane memuji karo Gusti Allah. Suwun ya Gusti Allah ya. Nek kamar Gusti Allah ora muni suwun Gusti Allah. Sembarana temen alhamdulillah. Makanya setiap sholat itu batal rakaatnya jika tidak dibaca alhamdulillah. Bukankah Al-Fatihah ada alhamdulillahnya? Masya Allah. Sholat tidak sah rakaatnya jika tidak memuji Allah. Alhamdulillah. Itu latihan kita saban hari supaya di luar sholat secara praktek sholat juga dibawa keluar sholat. Banyak beralhamdulillah. Pulang sekolah selamat alhamdulillah. Jenengan waras bisa sekolah. Masuk di panti asuhan diulang. Wah digelbak perono ilmu. Diwarani salam. Waalaikumsalam. Kenceng banget harus jawab. Wah yang seneng banget. Orang temen alhamdulillah. Kinang PAY. Matunun ya PAY. Tahu? PAY dek Muhammadiyah. Matul ya Muhammadiyah. Tahu? Oh, ternyata urung. Matur nuwun ya. Diwenehi duit karo wong tuane. Makasih ya, Pak. Ibu-ibu dibelanja karo suamine. Oh, guru semene. Para muni matur nuwun. Insyaallah. Ternyata hanya muni matur nuwun aja kita lupa ya. Apa itu gambar orang bersyukur? Wong muni urung muncul. Masya Allah. Nah, mari kita belajar lagi. Sebenarnya kita sudah bersyukur belum ya? Saya belajar terus ini. Tak gathuk-gathuk karo pendapatnya tulisan yang dikehendaki agama, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang salafus saleh yang menjadi rujukan banyak ulama. Ternyata saya belum pandai bersyukur. Karena syukurnya secara istilah begini. Asyukru zuhuru afari ni'matillah. Zuhur. Lahir, muncul. Zahir. Muncul. Zuhuru afari ni'matillah ala lisani abdi. Muncul nikmati Gusti Allah. Nanggun nikmati ala lisani abdi. Di atas lesannya seorang hamba. Jadi di lesan ini ada bukti corone nanggon pengadilan, corone nanggon Pak Polisi, ada bukti hitam di atas putih. Iki bukti ini nyatane sampean mlebu mlebu mrene, ke CCTV ne katon kowe, sikile sampean kowe mlebu rono kowe. Hitam di atas putihnya ada. Maka yang namanya syukur itu lesan muncul. Alhamdulillah. Terpuji Engkau ya Allah. Maha terpuji Engkau, aku hidup sampai hari ini dalam suasana nikmat. Terima kasih. Matur nuwun Gusti Allah. Alhamdulillah. Yaitu zuhuru afari nikmat. Ada muncul bekas-bekas nikmat. Nikmat melihat. Alhamdulillah saya tidak masalah melihat ini. Nikmat mendengar, alhamdulillah saya mendengar ini pengajian. Nikmat terasa, alhamdulillah aku bisa merasakan. Itu Pak Musbin lagi ngomong tentang syukur-syukur, saya bisa menangkap. Masya Allah, saya tidak bodoh amat ya, saya bisa menangkap itu. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah muncul. Nah, ala lisannya abdihi apa? Fanaan wa'tirafan, pujian dan pengakuan. Nah, jadi memuji, di lisan itu memuji. Matur nuwun ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya PKU, PAY kelalen. Karena saya suka
dengan orang PKU, anak karyawan PKU ya, saya tak kajar kayak gini supaya banyak bersyukur. Kalau bersyukur itu hidup nyaman, enak, nggak keluh. Apapun bagian Allah yang diberikan pada kita nikmat karena kita bersyukur qanaah. Kalau nggak bersyukur itu koruptor itu, lihat itu kasus Sambo, kelalen ngambut. Ya di teras atas sana, di papan atas sana kayak cincot. Rambo. Itu potret-potret yang ndak bana syukur, kurang genah duite rakyat terus diutak-atik piye gitu. Kurang terus. Itu syukur. Maka saya pengen belajar syukur bersama jenengan semuanya. Jadi zuhuru athari ni'matillah, muncul bekas-bekas nikmat Gusti Allah di lisan apa? Fanaan wa tirafan, pujian dan pengakuan. Yang urip tekan sprene jan bloko nek Gusti Allah ora paring wis arep dibiayai pira. Kono digawa rumah sakit ngendi sing paling larang dhewe. Dokter sing paling spesial, yal. Itu kan luar negeri. Nek Gusti Allah ora maringi sehat, lah wis entek bandane, entek omah, entek ngalas. Wis alhamdulillah nyong waras. Kalau di pengalaman itu zaman kula masa Covid niku, kula bareng karo Pak Abud, bareng karo Bu Soleh sak beda kamar aja. Satu ruangan. Saya dengan Ustaz Juli satu ruangan, dengan mertua, dengan besanya Pak Abbas satu ruangan. Saya melihat itu di monitor itu tatkala nafasnya lagi ngedrop itu, wah, terus dibantu oksigen. Kelihatannya itu Israel itu semeliwer di situ tuh. Walah, ngeri banget. Dengar kemudian Pak Abud meninggal. Aduh, ngeri banget wes pokoknya. Kayaknya mempel ngintip Israel itu nang lawang. Mempel ngintip tuh Pak Musbiun ngintip meneng. Jebule sing diparani Pak Abud. Pak Musbiun urung diparani. Tekan spray ini Masya Allah, alhamdulillah. Syukur ini karenamu saja ya Allah. Sampai dengan Pak Yuli, sampai dino wis piye ben husnul khotimah terus wae. Terus dikir apa sak tayange sembayang malam salat wis. Walah, rasane mintip-mintip banget Israel. Masya Allah. Itu satu pengalaman sehingga saya kepingin belajar bersyukur. Alhamdulillah bersyukur. Jadi banyak alhamdulillah dalam segala kondisi. Alhamdulillah. Saya ketelat alhamdulillah Bu Warisa. Alhamdulillah saya ketelat. Enggak apa-apa alhamdulillah. Satu ya. Jadi mana syukur muncul, hitam di atas putihnya ada. Matur nuwun ya. Alhamdulillah. Cobine di reos niku. Saben salat ping 17 kudu ana alhamdulillah. Ben remeset teng jero kene. Nggak kayak gitu aja. Habis sholat fardu disunahkan muni alhamdulillah ping pinten? 33. Apa maknanya dari syariat itu? Tentu ada pesan. Tentu ada pesan yang terselip di balik itu. Mengapa Allah memfardukan alhamdulillah, Rasulullah mensunahkan alhamdulillah 33 kali setiap hari, kali 5 berapa coba? 33 kali 5 waktu. Berapa ya? 60 berapa? 60 pitan Bu? 165 disuruh muni alhamdulillah. Apa di balik itu semua? Tentu biar alhamdulillah itu muncul terus di sini, nanti terus ke dalam. Nah ini maka wa ala qalbihi. Nah ini pengertian berikutnya. Tadi di sana ditulis nih, nanti ada PR nanti apa PR? Nanti soal nih tes ya Ustadz ya. Syukur apa yang sebenarnya? Nah, tadi kan di lisan baru ya. Nah, zuhuru athani ni'matillah ala lisan abdihi fanaan alhamdulillah wa i'tirafan, mengakui ya Allah saya sampai hidup hari ini tentu itu karunia Engkau semata. Saya bisa menghirup udara segar ini yang terkandung beberapa zat tidak beli. Masya Allah. Waktu sakit COVID itu
hanya tabung oksigen segitu harus bayar. Padahalnya berapa hari? Saya sudah 65 tahun ini ngirup udaramu yang kau sediakan. Tidak pernah berat, gak beli-beli. Masya Allah, alhamdulillah, aku puji engkau. Terima kasih, aku mengakui. Aku menggunakan fasilitasmu ya Rob. Bumi digelar untuk kesana kemari. Tumbuh-tumbuhan dihidupkan untuk eksistensi hidup saya. Matahari diterbitkan setiap pagi, sore tenggelam, malam untuk istirahat saya. Aku gunakan fasilitas ini semuanya. Ya Rob, terima kasihku sama engkau. Alhamdulillah. Begitu tentu pesan yang dibalik mengapa alhamdulillah menjadi wajib dan menjadi sunnah. Wajibnya pada rakaat alhamdulillahirabbil alamin. Itu wajib. Karena orang sholat tanpa membaca alhamdulillah batal sholatnya. Nek bismillah kena sir kena jahar. Udah ngomong dia cok sir apa jahar? Sir apa ngesir? Sir ke apa sir? Ngesir. Sir itu lirih. Jadi itu tetap dibaca. Ini masuk pada wilayah beda-beda ya. Ini ono sembunyi ngono ke wong Muhammadiyah ke jan beruh. Lah ngapa sih ke? Loh, Fatihah beti korupsi. Lah ngapa sih? Lah kayak bismillah ora diwaca. Oh, dia belum tahu, enggak apa-apa, biarkan saja. Dia belum mengerti. Kita tetap baca. Bahkan boleh membaca juga ada karena ada hadis yang mengatakan bahwa itu panjang hadisnya ya. Ini masuk wilayah beda-beda ya. Ini khilafiyah ya. Ini khilafiyah. Tapi alhamdulillah mesti kebaca, enggak bangsa ketinggalan. Nah, kalau dibaca sir, baca Fatihah alhamdulillahnya lirih. Tapi kalau di HPT Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah bacanya jahar. Nah, halaman berapa ya? Kalau baca, makanya dibuka HPT-nya, dibaca jahar. Nah, jadi baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau di Saudi Makassar sana itu enggak jahar. Nah, sir baca bismillahnya. Nah, jahar itu kenceng ya. Kenceng. Intinya pokoknya alhamdulillah menjadi rukun atau wajib pada setiap rakaat dan alhamdulillah menjadi sunnah, menjadi wirid setelah sholat fardu. Kedudukan alhamdulillah di situ di lisan. Nah itu di lisan tadi ya. Lalu wa fi qalbihi. Nah ini. Lalu setelah ini muncul dalam hati karena masing-masing kita punya hati. Wa fi qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Dan dalam hati ini menyaksikan, sadar dalam hati ini berupa persaksian dan cinta. Nah ini yang kesini ini yang seneng saya ini iki pancen sing paring Gusti Allah. Tapi menumbuhkan cinta ini. Apakah saya sudah mencintai Allah ya yang telah memberi nikmat ini? Ibu-ibu, bapak-bapak sudah mencintai Allah belum? Masya Allah. Nyong loh nek panggilan sholat, terus mangsane sholat, terus duhur. Nang ati itu nek gak tanggung gawean, cok mending kono nang ati, mbok nek ibu-ibu bapak, lah kundingin lah, dilut mening, kundingin. Bangun tidur, sholat, tidur pagi. Saya itu masjid saya itu setiap jam 3 mesti adzan. Masjid dengan Mbah Mun sama Masjid Muhammadiyah adzan. Untuk memanggil orang-orang tuh sholat lail. Tapi anak-anak muda semalaman telah nunyui HP. Nanti jam 12, nanti jam 1. Jam 3 digugah karo muadzin kon sholat. Kira-kira gembrigang apa malah tambah dikemule itu malah dikerekep kayak ini. Nah, di mana bukti cintanya? Wala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Di dalam jiwanya ada satu kesadaran penyaksian dan muncul cinta. Terima kasih ya Rabb, aku mencintai Engkau karena Engkau telah begitu baik kepada aku. Apa-apa serba dicukupi.
Terima kasih. Aku tunaikan semuanya. Ini pada mahabbatan ini. Lalu yang ketiga ini, wah ternyata syukur harus 3 ya. Enggak cukup muni alhamdulillah toh mun matur nuwun. Murung cukup karo Gusti di sini. Wa ala jawarihi. Nah yang ketiga ini. Wa ala jawarihi, jawari ini lahir, fisik lahir, jawari. Jamak dari apa ya jawari? Jawari. Jawab jamak dari apa ya? Jawari itu artinya fisik lahir, gerakan-gerakan lahir. Wa ala jawarihi, di anggota badan ini jawari ini ana sikil, ana tangan, ana sirah, ana lambe, ana warna-warna ini jawari namanya apa? Yaitu ingkiya dan wa ta'atan. Patuh dan taat. Ya Allah, ternyata saya belum patuh. Wis hayya 'alas shalah. Malah dipancal kemulnya dipancal kerekep meneh. Mana ingkiatnya? Mana patuhnya? Ya Allah, astagfirullah, ternyata aku belum menunjukkan kepatuhanku padamu. Aku belum membuktikan cintaku kepadamu. Sementara kebaikanmu begitu. Tak pernah kebilang yang diberikan padaku. Masa disediakan lagi surga Jannatun Naim di kedepan sana. Tapi tatkala engkau perintahkan aku hanya sholat aja. Padahal hanya 5 kali. Umatnya Nabi Musa disuruh 50 kali. Bagaimana jika saya dibebani sholat 50 kali? Nah, begitulah ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tadi wala jawarihi ingkiya dan wa ta'atan. Nah, jadi syukur itu harus mempunyai 3 makna. Yaitu di lisan, di hati, di anggota badan. Jadi kaya iman. Maka kemudian tatkala syukur pemahamannya 3 hal itu, Allah lalu berfirman dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit orang-orang atau hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Karena ketaatannya tidak muncul. Kepatuhannya enggak tampak dalam anggota badan. Sholat iya. Ketika sudah diberi rezeki, sudah nyampe pada nisab, suruh bayar zakat. Bagaimana temen ya yang luru-luru dewek kok diwewehna wong liya. Sayang lah. Padahal dia sudah sampai batas nisab, gak mau bayar zakat. Apalagi ya kira-kira ya. Sedekah infak berat. Jamaah ke masjid berat. Dan seterusnya. Masya Allah. Nah ini makna dari syukur. Boleh diulangi anak-anak? Ngantuk ya? Ngantuk ya? Semangat ya? Semangat, harus semangat mencari ilmu. Mumpung masih muda anak-anak, dulu waktu saya masih kayak antum ini, wah, semangat ngajine ping pirang-pirang. Isu sekolah karo Pak Guru, soleh sekolah Arab. Lebar asar ngaji, lebar maghrib ngaji meneh. Isu digo karo bapake, ayo ngapalno isu-isu itu. Terus kalau anak sekarang mending, wah mesake temen ya, banyak sibuknya. Terus naik turun terus nengke mawon, mboten digugah. Dulu semangat belajar, mumpung masih muda, masih anak-anak kayak gini. Nanti nyesel kalau masih muda nggak semangat, harus semangat. Kalau ngantuk, belakang kucek-kucek, wudu dulu, raup. Ini kan paling 1 jam ya. Nah, nih boleh diulang makna syukur secara yang dikehendaki agama. Coba yang dibaca, sampean. Syukur secara istilah. Ya, yang istilah tadi yang 3 titik itu. Syukur secara istilah merupakan syukur secara istilah yaitu munculnya sebuah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dari lisan seorang hamba. Terus Munculnya pengakuan di dalam hati akan adanya nikmat Allah Subhanahu wa taala dan patuh serta taat dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan visi
Nah, dengan anggota badan. Terus 100 kan nggak duit ya. Iya, saya udah ngimpi. Saya suka mengikuti penataran dengan dengan ustadz apa ya? Itu yang suka kalau kayak gini ini terus dia ngerogoh duit terus soal terus saya kata gue BNT wiri gini. Siapa sing jawab? Terus jawab 100 langsung. Sayang jenengan tak gawake ya jan. Saya senang itu. Siapa ya Ustaz? Siapa ya? Masyaallah. Bagus. Terima kasih. Yang laki-laki coba. Makna syukur secara istilah ben do pintar bersyukur. Ya. Siapa sing arep maca? Ya wakil 1 orang. Piye? Ngantuk ya? Cokal karo ini Naisatul Aisyahnya. Jangan sampai kalah dengan Ibmawatinya ya. Nah, ini gampang internetnya ya, Mak. Mana wifi ini tuh? Apa ya wifi ini gini? Ngetok-ngetok gitu. Lah. Col, kolek wifi Mas. Sabi ya. Nah, berikutnya. Nah, sambil nunggu cerita berikutnya. Jadi tadi syukur secara bahasa adalah hanya pengakuan di bibir saja, tapi tatkala dipahami lebih mendetail sampai pada kehendak syariat, ternyata harus mempunyai 3 komponen. Di lisan muncul, di hati mengakui dan tumbuh cinta, di anggota badan menunjukkan kepatuhan kepada Al-Mun'im, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sampun? Syukron, jazakumullah, thank you very much. Ya, alhamdulillah. Ya udah, ya, alhamdulillah. Yuk gampang ke. Langsung. Berikutnya. Syukur adalah salah satu sifat Allah. Dalam Asmaul Husna itu Allahu Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Terus apa lagi kantek 99. Satu di antaranya adalah syukur. Gusti Allah kok ndek syukur. Maksudnya apa? Seperti dalam firman Allah begini, Innallaha ghafurun syakur. Namanya ayat yang lain. Wallahu syakurun halim. Allah itu maha syakur. Allah itu syakur. Kok syakur bukan syukur? Nah ini sedikit bahasa. Anak-anak harus pintar bahasa harus salah satu di antaranya ada yang mendalami bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bahasa Quran. Ada yang punya cita-cita kepingin mendalami bahasa Arab? Iya semuanya, jangan ke umum semuanya, harus ada sebagian. Nanti kalau nggak ada yang mewakili, bisa ditipu orang Yahudi. Orang Yahudi itu suka nipu-nipu loh. Iya, dirubah-rubah Quran. Kita nggak ngerti karena kita awam semua. Nah, syakur itu adalah bentuk mubalaghah. Mubalaghah artinya bentuk sangat, menyangatkan. Saya pernah belajar bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab. Tapi tidak saya temui entah bahasa yang lain. Susunan yang mempunyai makna kesangatan. Nek bahasa Jawa, nek sangat berterima kasih itu kayak kata-kata yang lain. Nek wong daerah kono kae ngendi muntilan kono kae, nek dawa banget jadi dowi. Nek wong Ponorogo, saya pernah belajar di Ponorogo 4 tahun, 5 tahun di sana. Wong Ponorogo itu nek dawa paling iku dawa. Gawedi. Nek wong kene ngendi ya? Wong Jawa kene ono sapa? Apa ya? Gede banget. Nah. Nek bahasa Arab cukup diganti dengan kata-kata nek syukur, nek syakir itu udah bersyukur. Tapi kalau syakur ala wazni faul itu artinya maha berterima kasih sekali. Lah kok Allah maha berterima kasih maksudnya piye? Maksudnya Allah itu maha ngekei wales kebaikan hambanya. Nah. Jadi Allah membalas kebaikan yang sedikit dengan ganjaran yang banyak. Itu maknanya sifat Allah.
Allah Subhanahu wa taala yang maha ini segalanya itu punya sifat syakur. Nah, oleh mangkat ngaji ukur udu sekel kang omah karo niat sing apik, modal ya ora pati akeh-akeh, paling tuku bensin kang kali beber tekan kene. Ora sepiraha. Ning niat tulus Gusti Allah bales lipat pat. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menginfak di jalan Allah yang udu 100 kilo nggo PAY, nggo yatim piatu, nggo sabilillah 100 kilo. Itu gambarannya Gusti Allah bales. Ini sifat syakurnya Allah ya. Syakurnya Allah. Itu seperti orang menanam satu biji pari gampangannya. Salas pari 100. Wa mathalul ladzina yunfiquna fisabilillah kamathali habbah, seperti satu habbah biji. Ambatat tumbuh satu biji itu sab'a sanabil. 7 rungge. Apa ya rungge bahasa Jawa Indonesianya? Tangkai. Nah, satu biji nanti tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu tangkai ada 100 biji. Jadi Allah saking senenge wong mukmin muslim padha ngamal kebaikan, nandur siji niku ajeng diwales 700. Bahkan ayat berikutnya wallahu yudha'ifu liman yasha. Masih dilipat-lipat lagi, terserah Allah ya. Kehendak Allah enggak kebilang. Itu makna syakur. Kula jenengan kudune kaya ngono. Diwane wong sithik masyaallah matur nuwun alhamdulillah. Diparani, disayangi, didongak-dongakno. Kalau ora iso muni jazakallah saya terus diapi, didongakno. Didongaaken. Ya Pak Jokowi barang didoakan aja diseneni terus. Iya gimana? Diseneni wae apa lentik munggah diseneni, BBM munggah diseneni, ana kasus Sambo diseneni. Seneni terus mesake temen take Pak Jokowi. Didongake lah kala-kala. Walah kalau didongake, kalau bapak-bapak ndongake saya mungkin dampaknya ya pada keluarga saya mungkin paling banter. Muga-muga Mas Biun selamat waras keluargane. Coba kalau ndongake Pak Jokowi, ya Allah muga-muga Pak Jokowi dadi presiden sing adil. Wah, sa Indonesia iki Masya Allah, mesti pengajian disepot danae pirang-pirang kok PAY ini mesti. Iya mesti wong Islam wah Masya Allah. Didongake. Nah, itu mengenai pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Kita tiru sama Allah. Nggih. Tekan jam pinten niki kula cerita niki? Wah 12. Saniki pun 25:09. Jadi pentek nggih. Habis ya? Pas 9. Waduh. Ini padahal belum sampai intinya niki. Syukur adalah sifat para nabi. Nah niki. Jadi tadi syukur itu termasuk asma Allah. Salah satu sifat Allah. Jadi sifat Allah itu begitu. Lah wong bagaimana tidak begitu, wong kita tidak pernah minta apa-apa sudah dikasih semuanya komplit. Pernahkah Bapak Ibunya dong sama Gusti Allah, ya Gusti Allah muga-muga jantungku deg-degan tekan seperti ini. Ternyata deg-degan ini wis kasih sudah 5 tahun urung tak leren. Lerennya dut ya. Deg mumpah padahal itu pompane mumpah getih. Dut. Itu sampai rambut masih dikirim oleh jantung itu kekuatannya. Saya gebeler terus ngirit bawang brambang tadi bantu sama istri saya. Sek itu. Terus marut keropok kayak kena parut. Jantung itu mompa, makanan yang kita makan sudah diolah oleh ginjal disaring macam-macam yang jadi darah yang berguna itu dipompa. Beberapa hari kemudian tumbuh dan sempurna kembali. Pernahkah jenengan berdoa sama Allah, ya Allah muga-muga jantungku deg-degan ngirim panganan kene yang sing gebeler ki.
Gusti Allah sing ngopeni. Gusti Allah yang merumat semuanya itu. Masya Allah. Ya Masya Allah. Itu Allah syakur. Nah, satu di antaranya sifat para nabi yaitu Nabi Nuh. Nah, dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Surat Al-Isra ayat 3. Jadi Nabi Nuh ki wong sing matur nuwun karo Gusti Allah. Udah pernah dengar ceritanya Nabi Nuh? Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Dakwah semono lawase sing melu karo Kanjeng Nabi ming 40 pasang. Ya no 40? Walah, malah dakwah nang ngene karo disajeni snack barang. Padahal dalam surat Nuh baca, kalau Nabi Nuh lewat itu umat-umat Nabi Nuh itu padha ora gelem delokno Nabi Nuh. Nek agi ceramah kene iki, agi mulang aja ge sembah Gusti Allah, Gusti Allah gawe sliramu. Mbiyen anak bayi ora iso apa-apa bisa melek kaya ngono iki. Sing ngopeni Gusti Allah tan njaluk apa ta? Langsung ditutupi kupinge ngene. Kowe umat Nabi Nuh. Tutupi kene iki, nek diulang aja ngene langsung ngene iki. Nek Nabi Nuh lewat langsung ngene iki, diwaca surat Nuh. Terus ngene iki, moh weruh Nabi Nuh iki terus ditutupi ngene. Nek Nabi lewat terus baca surat Nuh ayat 3. Neng tetap syukur berdakwah terus. 95 tahun uga oleh penderek 80. 80 sithik banget. Jal wingi sing alun-alun kae biar muktamar akeh banget ya. Masyaallah. Nabi Nuh. Masyaallah. 95 tahun, Jar. Masyaallah. Nah, ini Nabi Nuh. Itu tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ngantai istrinya itu tatkala ada air bah tsunami besar-besaran, istri dan anaknya itu tidak mau ikut naik kapalnya. Istrinya durhaka. Anaknya juga enggak mau. Sinile, ya bunayya kam ma'ana wa la takum minal ghafilin. Ya bunayya kam ma'ana, wahai anakku, ayo naik ke sini bersama aku. Anaknya nggak mau. Wah, aku mau kok gunungnya aja sana. Nggak mau ikut. Sampai istri dan anaknya nggak mau ngikut. Masya Allah. Itu Nabi Nuh ya. Belum Nabi Ibrahim. Masya Allah. Nabi Ibrahim itu syukurnya Masya Allah. Ngantek suruh nyembelih anaknya. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala merintah Nabi Ibrahim suruh nyembelih anaknya. Bukan suruh nyembelihnya tapi tekan ngendi jan syukure sing tenanan Nabi Ibrahim. Apa gur muni alhamdulillah findu anak. Alhamdulillah wis gede. Tapi dibuktikan jajal, jawarihnya itu nampak ndak? Tenan. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Tatkala anaknya udah gede, umur belasan tahun, gulam, ini ara fil manam. Aku melihat dalam mimpi. Anni adzbahuka. Aku harus menyembelih kamu, hai anakku. Kan pindah toh dari Palestina disuruh pindah ke Makkah. Aduh niku jal dideleng-deleng peta kae pirang kilo. Ini kali beberapa napa ora dae. Palestina ke Makkah. Padahal Makkah saat itu bibakkata min ghaib biwadin min ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Di satu lembah yang tidak ada tumbuhan apapun. Kalau tidak ada tumbuhan kan ada kehidupan. Bukankah ini makanan apa ya? Pisang ya? Nah, tahu. Tahu terbuat dari dele. Dele terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Ya, apalagi semuanya ada dari tumbuh-tumbuhan. Air juga dari tumbuh-tumbuhan karena ada hujan, kemudian disimpan oleh tumbuh-tumbuhan di sana, disimpan oleh air dan menjadi mata air, tadi ledeng sana, tumbuh-tumbuhan. Di Makkah saat itu enggak ada biwadin min ghairi zar'in. Ditaruh di situ. Masya Allah, coba ibu-ibu kalau sama suaminya, sama bayi abangnya di situ, Dek, kamu tinggal di sini ya, saya tak tinggal sendiri. Boleh tinggal di Jakarta ora kayak duit mere-mere, tegel temen ya Mas.
Ora disangoni apa-apa. Hajar itu tinggal di situ sendirian sama anaknya tok. Mungkin sangu apa? Kurma mungkin ya sak kresek. Urung ono kresek ya. Urung ono kresek. Minuman mungkin sak jeligen, urung ono jeligen juga. Ya entah wadai apa gak ngerti. Tapi terbatas sekali. Masya Allah. Lama-lama bener. Itu ada kisah dalam hadis. Wah. Nek ndeleng ceritane Nabi Ibrahim ini syukurnya ini. Ummatan kana Ibrahim ummatan qanitan hanifan dan walam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi surat An-Nahl. Nabi Ibrahim itu syakir benar. Tatkala istrinya ditinggal di situ, itu ditanyakan, Ibrahim, abang mau kemana? Aku ditinggal di sini sendiri. Aku dititipkan dengan siapa, abang? Nabi Ibrahim udah jalan, gak tegel. Urung celengok itu ditakoni, mau kemana? Begitu tega, mungkin ya bahasa kita ya. Begitu tega engkau, aku tinggal sama jabang bayi di sini. Aku dititipkan di siapa? Di sini gak ada apa-apa. Ibrahim di jalan, saking hancur hatinya. Seorang ibu dan anaknya. Lalu pertanyaan diganti. Kan istrinya paham. Wah ini kalau kayak gini ini gak main-main ini Ibrahim ini. Bukan dari hati nuraninya. Terus begini diganti. Hal ammarakallahu bihadha ya Ibrahim. Nek sinetron wis akdoh banget, Ibrahim wis akdoh banget. Akdoh banget. Hal ammarakallahu bihadha ya Ibrahim. Ibrahim tuh denger lama-lama itu sayup-sayup baru Naam. Naam artinya iya. Iya gitu dari jauh. Apa kata istri ini? Idzan la yudayyunallah. Kalau ini perintah Allah aku lakukan, pasti sama sekali la yudayyuna. Sama sekali Allah enggak nyanyiakan. Harus mantap seorang ibu kalau dalam rangka menunaikan tugas agama, pasti Allah menjamin. Mantap. Setelah itu Ibrahim berangkat saja pergi. Airnya lama-lama teteknya kering. Dimimi sama Ismail. Mau nyari air di mana nggak ada air di situ. Mau beli Salome nggak ada tuh orang jualan. Jangan kan Salome. Masya Allah ada. Airnya apa ceritanya ya kan? Ikhtiar berjuang. Sofa marwa, sofa marwa, sofa marwa. Lakukan ikhtiar. Berjuang. Kira-kira Siti Hajar ini ngerti nggak kira-kira kalau sebentar kemudian Zamzam akan muncul dari kaki sing jabang bayi itu? Itu Allah. Allah pasti menolong hambanya yang ada di jalannya. Nggak usah semelang. Nah, yang penting kita lakukan saja. Nanti Allah memberi karunia dengan jalan Allah. Dengan anunya Allah. Ya anunya Allah ya apanya ya istilahnya ya. Ya kita bekerja pada ranah kita, Allah juga berbuat dalam ranah Allah. Terserah Allah. Begitu ya. Akhir ceritanya ini karena udah jam 9 lebih. Nah sudah gede disuruh nyembelih si Ismail tadi. Nabi Ibrahim itu karena syukurnya benar dilakoni temenan. Masya Allah. Falamma aslama dalam surat Safat. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala dua-duanya telah aslama menyerah. Pisaunya sudah diasah begitu landepnya. Nabi Ismail sudah dipasang. Ternyata dalam tafsir Ibnu Katsir disebut Nabi Ismail itu tidak yang mau dipotong bukan sininya, tapi sininya. Maka disebut jabin. Karena apa? Bapaknya ndak tega nek ketip-ketip ngono ndak ora sudah disembelih. Ora tegel weruh anake. Ketip merem weruh raine saking anak kesayangan satu-satunya mau dipotong. Akhirnya mau yang dipotong sininya ini. Sebelum dipotong, Pak, ini nanti baju saya
dilukar saja. Dalam cerita ini Ibnu Katsir, baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Kan sekarang model kayak ini, buka aja tafsir Ibnu Katsir surat As-Saffat ayat berapa ya ayatnya lupa itu. Nanti muncul di situ ada cerita. Nimbang deleng YouTube yang orang genah-genah. Deleng itu kisah-kisah Nabi. Masya Allah luar biasa. Benar itu tatkala udah menyerah mau dipotong. Wa nadaina ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Wahai Ibrahim, engkau telah membuktikan syukur dengan jawarih. Jawarihnya membuktikan syukurnya, mau dipotong. Tapi bukan itu yang aku minta. Bukan aku akan meminta kamu untuk menyembelih anak, bukan itu. Tapi saya akan melihat syukurnya sampai sejauh mana engkau Ibrahim. Saddaqta ru'ya. Engkau telah memberikan mimpinya. Nah ini kisah tentang syukur. Nah, maka mari bapak-bapak sama-sama kita belajar syukur. Tidak di lisan saja, di hati tapi sampai pada jawarih kayak Nabi Ibrahim itu tadi. Berhubung waktunya udah nggak nyampe lagi, udah nggak mengizinkan lagi sampai ini aja. Jadi yang penting itu tadi definisinya. Kalau cerita kembang-kembangnya antum bisa nyari sendiri di Android antum. Demikian mungkin ada yang mau bertanya. Mboten nggih, cekap nggih, ngantuk. Tentu dengan segenap keterbatasan banyak kekurangan kesalahan terutama pada ustadz, kepada para kesepuhan, para ibu-ibu, kepada kesepuhan para alim, semuanya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, tutur kata yang ngalor ngidul, nyuwun pangapunten sakada-kadahipun. Kepada Allah dan Rasulnya jika tidak sebagaimana yang dikehendaki dalam firman dan sabdanya, kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.